Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Milenia Fendi dengan NIM B73181110. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan proses konseling dengan menggunakan teknik empty chair dari teori Gestalt. Teknik empty chair adalah cara untuk mengajak konseling agar dapat menginternalisasikan proyeksinya. Dalam teknik ini, konselor memberikan 2 kursi kosong yang dimana konseling akan duduk di salah satu kursi itu sebagai top dog, lalu konseling pindah ke kursi yang satunya sebagai underdog. Top dog adalah yang berkuasa atau sebagai otoriter, sifatnya sebagai otoriter. Kalau underdog dia bekerja sebagai korban atau bersifat lemah, tak berdaya, dan tidak berkuasa. Berikut video proses konselingnya. Waalaikumsalam. Iya Mbak, silakan masuk. Bagaimana Mbak tadi perjalanannya ke sini? Tadi sedikit ada kendala sih Mbak di lampu merah. Soalnya ada truk yang mau nyebrang tapi jadinya macet. Kalau saya boleh tahu, namanya siapa Mbak? Nama saya Cahaya Permata Ayu Mbak. Oh, ya perkenalkan, nama saya Reza Milenia Fendi. Sampean bisa panggil saya Mbak Reza. Bagaimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sedikit tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja, kenapa Mbak kalau saya boleh tahu? Jadi gini Mbak, saya sedang ada masalah dalam keluarga saya. Nah, orang tua saya itu menginginkan saya untuk dijodohkan dengan anak dari teman ibu saya. Sedangkan saya itu kurang setuju karena saya masih menempuh kuliah di semester 3. Jadi menurut saya belum siap untuk melakukannya. Apakah Mbak sudah pernah berbicara ini dengan kedua orang tua Mbak? Belum sih, soalnya saya takut dimarahin. Takut dimarahin ya. Jadi Mbaknya ini kuliah di mana? Kuliah di IAIN Tulungagung. Oh, di IAIN Tulungagung. Oh, di IAIN Tulungagung ya Mbak. Kalau saya boleh tahu, hal apa yang membuat Mbak itu nggak siap untuk menerima lamaran tersebut? Karena saya belum siap mental dan saya belum siap untuk mengemban amanah tanggung jawab untuk menjadi seorang istri. Oh, seperti itu ya. Emang harus diperlukan mental yang siap ya untuk menjadi seorang istri. Nah, alasan dari kedua orang tua Mbak untuk menjodohkan Mbak itu kenapa? Karena ekonomi sih. Oh, seperti itu. Kalau saya boleh tahu, orang tua Mbak bekerja sebagai apa? Kalau ayah itu Grab biasanya, kalau ibu itu sebagai ibu rumah tangga. Oh, seperti itu. Jadi karena mohon maaf, faktor ekonomi yang membuat orang tua Mbak akhirnya memutuskan untuk menjodohkan Mbak dengan anak dari temannya tersebut. Tetapi Mbak belum siap untuk menerima lamaran tersebut. Apakah ibu atau ayah Mbak memaksa Mbak untuk terus menerima lamaran tersebut? Iya, sehingga saya ketika di rumah itu merasa tidak nyaman dan risih, ingin kabur dari rumah terus. Seperti itu. Contoh kalimat yang mengartikan kalau orang tua Mbak memaksa itu seperti apa kira-kira Mbak? Jadi gini Mbak, orang yang mau dijodohkan sama saya itu sudah memiliki pekerjaan yang mapan, sehingga orang tua saya itu beranggapan bahwa dia bisa mencukupi dan mengayomi saya untuk bisa berumah tangga dengannya. Sudah bekerja mapan sebagai apa Mbak kalau saya boleh tahu? Itu pegawai negeri. Oh, pegawai negeri ya. Mbak punya adik? Punya. Berapa? Bersaudara? Oh, 2. Berarti Mbak dan 2 adik Mbak di rumah. Apakah adik Mbak juga menyetujui hal ini atau mereka belum tahu bahwa Mbak hendak dijodohkan sama orang ini? Menurut saya saya menyimpulkan bahwa adik saya juga menyetujuinya. Karena apa? Apakah Mbak tidak pernah berinteraksi dengan adiknya terkait hal ini? Saya nggak pernah dekat dengan adik saya. Saya menyimpulkan itu
saya mendiskusikannya, adik saya diam saja dan mendukung-dukung saja. Soalnya adik saya juga takut jika tidak membela saya, sehingga saya ketika di rumah itu merasa terpojokkan oleh semua orang. Oke, kalau saya boleh tahu, Mbak di rumah itu berteman dengan siapa? Atau ada teman sekolahnya, sekampus seperti itu? Saya biasanya lebih suka menyendiri sih, tapi ada satu teman yang biasanya saya pergi-pergi sama dia. Apakah Mbak curhat ke dia mengenai hal ini? Belum. Kenapa Mbak kok tidak menceritakan kepada teman Mbak yang satu ini? Karena saya malu. Malu? Iya. Malu kenapa Mbak? Soalnya takut dipandang kok masih semester 3 sudah disuruh nikah gitu. Takut dia beranggapan jelek pada orang tua saya. Jadi emang pandangan orang itu biasanya, apalagi orang orang yang pendidikannya nggak terlalu tinggi, biasanya itu memang masalah pernikahan itu hal yang menurutnya itu hal yang paling utama menurut dia, karena biasanya orang dulu itu berpikir kalau setelah menikah itu kehidupannya pasti baik-baik saja, apalagi yang hendak dijodohkan sama Mbak itu sudah bekerja sebagai pegawai negeri. Jadi apa yang ingin Mbak lakukan terhadap orang tua Mbak sekarang? Sejujurnya saya ingin mendiskusikannya tentang masalah ini dan apa yang saya rasakan selama berada di rumah akhir-akhir ini. Tapi saya tidak berani untuk mengungkapkan perasaan saya sebenarnya pada orang tua saya. Kenapa kok nggak berani Mbak? Soalnya orang tua saya terlalu keras. Oh seperti itu. Jadi orang tua Mbak itu tipikal orang yang keras ya. Kalau udah menjadi pilihannya, yaitu kamu harus mengikutinya seperti itu. Oke, kalau saya boleh memberikan saran ke Mbak, sebaiknya Mbak terus terang saja kepada kedua orang tua Mbak bahwa Mbak itu masih belum siap untuk menerima lamaran tersebut. Kalau Mbak terus memendam ini dan Mbak memiliki niat untuk kabur dari rumah, apakah hal tersebut akan menyelesaikan masalah? Enggak kan? Kalau misalkan Mbak kabur dari rumah, itu akan menambah masalah atau enggak? Iya, justru memperkeruh masalahnya. Iya, malah memperkeruh masalah tersebut, karena orang tua Mbak itu perlu Mbak itu berbicara sejujurnya, tetapi Mbak itu takut dan merasa tertekan seperti itu. Coba Mbak nanti berbicara dengan baik dengan kedua orang tua Mbak, tetapi Mbak harus melihat kondisi orang tua Mbak. Kalau kondisi orang tua Mbak itu nanti setelah pulang kerja pastinya kan capek, emosinya masih belum stabil. Nah, kalau sudah menurut Mbak, kalau orang tua Mbak sudah santai, sudah bisa bergurau, itu Mbak langsung untuk mendiskusikan hal ini dengan kedua orang tua Mbak, berbicara baik-baik, berbicara sejujurnya kalau Mbak itu belum siap untuk menerima lamaran dari seorang pria ini, karena Mbak juga masih semester 3, masih umur 20 tahun ya Mbak. Masih umur 20 tahun, Mbak ingin fokus di pendidikan terlebih dahulu, belum ingin untuk menjalin rumah tangga seperti itu. Iya Mbak, nanti saya akan mencoba untuk mendiskusikannya pada orang tua saya, dan saya tidak akan berpikiran untuk kabur dari rumah lagi karena bisa menambah masalah lebih besar lagi. Iya, kalau Mbak kabur dari rumah nggak menambah masalah, tambah memperkeruh masalah. Nanti keluarga Mbak yang dipandang jelek juga sama tetangga. Baiklah, supaya kamu nanti bisa menjelaskan kepada kedua orang tua kamu dengan baik, tidak merasa gugup atau
dredeg ya istilahnya. Mbak di sini akan memberikan satu teknik, yaitu teknik empty chair atau kursi kosong, di mana kamu nanti akan berlatih untuk berbicara sendiri dengan bermain peran kamu sebagai kamu sendiri dan juga sebagai orang tua kamu. Apakah kamu bersedia? Iya, Mbak. Ya. Baik, silakan kamu memposisikan diri kamu senyaman mungkin. Kemudian, bayangkan di kursi kosong itu ada ibu kamu yang sedang duduk. Apakah kamu sudah bisa membayangkan? Ya, Bu, saya sudah bisa membayangkan ibu saya duduk di kursi itu. Kalau misalkan kamu mau lepas masker juga nggak apa-apa kok, Mbak. Maaf, saya belum. Oh, lagi flu, ya nggak apa-apa. Begini, Bu, saya ingin mendiskusikan pembahasan Ibu beberapa hari lalu pada saya yang ingin menjodohkan anak dari teman Ibu dengan saya. Nah, saya sebenarnya kurang setuju akan perjodohan itu karena menurut saya masih belum siap mental dan belum siap untuk menjalin rumah tangga dengan seorang pria. Apalagi pria tersebut saya belum mengenal siapa dia, terus bagaimana kepribadiannya, dan saya belum mengenal lebih dekat dengan dia. Sedangkan saya ingin mencari pasangan hidup yang sudah saya kenal sebelumnya dan sudah lama. Dan saya juga sebenarnya sudah memiliki pacar, tapi belum menceritakan semua ini pada ibu. Baik, selanjutnya Mbak bayangkan tanggapan ibu Mbak terhadap penjelasan Mbak. Coba bayangkan terlebih dahulu. Kalau sudah bisa dibayangkan, silahkan bisa diceritakan. Yuk. Apakah kamu yakin bahwa pacarmu itu sudah pilihan terbaikmu saat ini? Apakah kamu gak ingin untuk mengenal lebih dekat pada anak dari teman ibu? Ya Bu, saya sudah yakin karena menurut saya pacar saya yang saat ini dia juga bertanggung jawab, terus agamanya juga bagus, dan dia juga bekerja keras. Selain kuliah, dia juga memiliki usaha sehingga dia tidak pengangguran. Ya Mbak, lalu bayangkan respon ibu Mbak setelah Mbak bilang seperti itu. Ya, jika itu sudah pilihan terbaikmu, maka ibu ingin mengenal lebih dekat lagi pacarmu yang saat ini. Coba Mbak respon lagi, respon Mbak seperti apa? Iya, terima kasih atas respon ibu yang sangat baik pada saya. Insya Allah besok saya akan bawa pacar saya saat ini ke rumah untuk saya perkenalkan agar ibu dan pacar saya lebih dekat lagi. Ya, itu tadi adalah latihan penjelasan untuk kedua orang tua Mbak. Jelaskan kepada kedua orang tua Mbak dengan baik. Jangan emosi atau jangan marah. Mbak harus menjelaskan dengan baik. Insya Allah respon orang tua Mbak juga baik. Bagaimana perasaan Mbak setelah melakukan latihan tadi? Alhamdulillah sudah lega. Saya berharap nantinya ketika saya mendiskusikannya pada orang tua saya, responnya juga baik seperti itu tadi. Amin. Ya, kita harus berbaik sangka dengan kedua orang tua Mbak dan juga kepada Allah. Karena Allah itu bersama prasangka hambanya. Apakah ada hal lain yang ingin Mbak bicarakan? Menurut saya sudah cukup, soalnya saya sudah merasa lega karena sudah menemukan tempat untuk menceritakan masalah saya sebelumnya. Iya, saya juga melihat dari ekspresi Mbak terlihat sudah lebih lega daripada sebelumnya tadi. Baik, kalau memang dirasa Mbak sudah lega, saya harap Mbak nanti bisa menyampaikan unek-unek Mbak selama beberapa hari kemarin. Jangan ditunda-tunda untuk menjelaskan kepada orang tua Mbak. Baik, kalau
sudah dirasa baik, berarti sesi konseling ini sudah dapat diakhiri. Kalau misalkan Mbak butuh tempat cerita lagi, ada masalah lagi, atau kalau Mbak sudah berbicara kepada kedua orang tua Mbak, nanti kembali ke sini nggak apa-apa. WA saya aja nanti ya. Ya, terima kasih banyak Bu, karena sudah mendengarkan cerita saya tadi. Saya berharap nantinya orang tua saya bisa menerima apa yang saya rasakan selama ini. Ya. Saya izin pamit pulang dulu ya Bu. Iya, terima kasih udah datang ke sini ya. Iya. Hati-hati di jalan.